Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurdin, mahasiswa jurusan Sastra Inggris bidang penerjemah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu analisis penggunaan istilah gaul sebagai sarana ekspresi diri dan identitas sosial remaja. Bahasa merupakan alat komunikasi yang bersifat dinamis, yang akan selalu berkembang dan akan terus berkembang. Saat ini, remaja banyak menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini semakin berkembang karena pengaruh dari media sosial dan budaya digital yang membuat bahasa gaul menjadi bagian dari ekspresi dan identitas remaja saat ini. Rumusan masalah pada pembahasan topik ini yaitu bentuk kata gaul apa saja yang paling banyak digunakan oleh remaja, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi remaja dalam menggunakan bahasa gaul, serta dalam konteks apa bahasa gaul paling banyak digunakan oleh para remaja. Penelitian ini menggunakan teori fungsi bahasa menurut M.K. Halliday. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengekspresikan perasaan, membangun hubungan sosial, serta mempengaruhi orang lain. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan studi literatur dengan menganalisis data bahasa gaul yang ditemukan, baik dalam komunikasi remaja sehari-hari dan juga dari media sosial. Untuk menjawab faktor penggunaan bahasa gaul, dilakukan wawancara kepada 8 responden remaja, begitu juga dengan konteks bahasa gaul yang banyak digunakan di kalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, melalui pengambilan sejumlah frasa atau kata dalam percakapan bahasa gaul di kalangan remaja saat ini, sejumlah 50 frasa dan kata, diambil sampel sekitar 10 frasa atau kata, maka fungsi bahasa yang paling dominan adalah fungsi bahasa personal. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi bahasa regulasi, interaksional, imajinatif, dan instrumental. Untuk distribusi fungsi bahasa gaul, presentasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara personal memiliki presentasi sebesar 50%, diikuti oleh regulasi sekitar 20%, kemudian imajinatif, instrumental, dan interaksional masing-masing 10%. Pembahasan masalah pertama. Bentuk bahasa berdasarkan 10 data tuturan bahasa gaul remaja yang dianalisis. Bentuk kata borrowing memiliki jumlah data sebesar 4 kata dan menempati presentasi paling besar yaitu 40%. Contoh kata yang digunakan yaitu peminjaman kata dari bahasa asing seperti bahasa Inggris yaitu flashing, insecure, dan hearing, serta bahasa lainnya yaitu cuan. Kemudian modifikasi kata memiliki jumlah data 3 kata dengan presentasi 30%. Contoh kata yaitu anjir, gaskeun, dan santuy. Dilanjutkan yaitu dengan bentuk kata singkatan atau akronim dengan jumlah 3 kata memiliki presentasi 30%.
dengan contoh kata yaitu mager, baper, dan gabut. Kedua, berdasarkan hasil wawancara terhadap 8 responden, seluruh responden menyatakan pengaruh yang paling dominan terhadap penggunaan bahasa gaul yaitu pengaruh dari teman sebaya. Selain itu, media sosial juga memberikan pengaruh yang sangat besar, diikuti oleh kebiasaan komunikasi di antara para remaja dan pengaruh agar terlihat santai pada saat bergaul sesama remaja, diikuti oleh pengaruh tren saat ini yang mengharuskan para remaja untuk menggunakan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari bersama teman sebaya. Pembahasan masalah yang ketiga tentang konteks penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja saat ini berdasarkan 10 data yang dianalisis, maka konteks chat pribadi yang menggunakan bahasa gaul memiliki frekuensi terbanyak sebesar 40%. Kemudian disusul dengan penggunaan bahasa gaul di media sosial sebesar 30%, dalam percakapan dengan teman sebaya sekitar 20%, dan yang terakhir penggunaan konteks bahasa gaul di lingkungan sekolah memiliki frekuensi sebesar 10%. Dari rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga pembahasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa gaul yang paling banyak digunakan di kalangan remaja saat ini adalah fungsi personal. Dilanjutkan dengan bentuk bahasa gaul yang paling dominan adalah bentuk bahasa borrowing atau peminjaman dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul pada remaja saat ini adalah faktor atau pengaruh dari teman sebaya, kemudian dari media sosial, dan tren komunikasi di antara teman sebaya. Kemudian, bahasa gaul paling banyak digunakan di kalangan remaja saat ini yaitu dalam konteks chat pribadi, kemudian media sosial, serta percakapan santai dengan teman sebaya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan topik yang sangat menarik ini, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, baik dari bentuk bahasa gaul, dari faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul, dan konteks penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.